Ini ada titipan pertanyaan dari anonim. Bagaimana cara yang baik dan benar mengajak teman ke jalan kebaikan? Ya itu tadi, caranya dengan bahasa yang halus ya, dengan bahasa yang indah. Dan kadang gini sayang, untuk memberikan nasihat itu ada dua hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, memilih waktu yang tepat. Jadi kadang nasihatin tuh jangan terburu-buru, ada prosesnya. Kalau kita lihat dakwahnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau berdakwah itu dijamin oleh Allah keselamatannya. Allah sudah menjamin Nabi nggak akan ada yang berani, yang tidak akan ada yang bisa menyakiti Nabi, nggak akan ada yang bisa mencelakakan Nabi karena Nabi dijaga oleh Allah. Tapi pun Nabi dalam berdakwah pakai cara. Makanya lihat ketika pertama kali dakwah Nabi itu nggak langsung terang-terangan. Nabi berdakwah di Mekah saat itu ya, memulai dakwahnya 3 tahun tuh sembunyi-sembunyi dulu. Kenapa? Itu cara dalam dakwah. Nabi nggak pengen terlalu mengagetkan. Karena yang dibawa oleh Nabi ini sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran berhala saat itu. Ajaran orang-orang menyembah berhala. Sehingga Nabi itu untuk memulainya dulu dikuatkan dari diri sendiri. Jadi dakwah tuh kuatin dari diri sendiri. Lalu kuatin orang-orang yang bersama dengan kita. Waktu itu Nabi lihat dakwahnya tidak dimulai langsung ke orang umum, enggak. Diri lalu keluarga. Keluarga, setelah itu orang-orang yang terdekat dengan beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang selalu bersama beliau. Itu dulu, lingkupan kecil dulu. Dikuatin dulu yang ini. Baru setelah itu apa? 3 tahun sembunyi-sembunyi, baru berdakwahnya pun terang-terangan. Berdakwah terang-terangan pun gak langsung main perang-perangan, gak main langsung memerangi, enggak. Nabi bersabar dulu, berapa lama? 10 tahun. Nabi dakwah terang-terangan di kota Makkah itu, Nabi gak pernah menyerang, Nabi gak pernah memerangi. Yang ada Nabi sabar, didolimi sabar. Sampai ada sahabat yang mati syahid, Sayyidah Sumayyah dan keluarga Yasir itu kan syahid dulu. Berapa banyak budak-budak masuk Islam yang saat itu disiksa seperti Sayyidina Bilal dan lain-lainnya, banyak. Tapi apa Nabi balas? Enggak. Nabi bilang sabar, sabar, sabar. Sampai sahabat, ya Allah, ya Rasulullah, emang kita nih salah tah? Pengen gregetan sahabat tuh, pengen perang. Kami tuh gak takut, tapi kata Nabi, aku belum diperintahkan oleh Allah. Ya maksudnya apa? Itu sebenarnya pendidikan Nabi untuk umat. Kalau dakwah itu ada caranya. Ada step by stepnya itu, langkah-langkahnya itu loh, berproses. Gak langsung main geradak geruduk begitu. Dakwah tuh gak begitu. Lalu teman salah langsung main, kamu tuh nggak pernah belajar, wah habis orang nggak bisa tertarik. Pelan-pelan dulu. Caranya gimana? Mulai dari diri dulu, yang baik dulu kita. Berusaha, maksudnya baik pun jangan nunggu sempurna. Kalau nunggu sempurna nggak dakwah-dakwah kita. Maksudnya ya minimal apa sih yang kita nggak suka dari dia? Oh mungkin dia suka muamalah sama laki-laki. Ya sudah. Kalau gitu kita jaga nih urusan-urusan laki-laki, kita jaga. Kita istiqomah dalam menjaga. Karena memang fitnahnya, Masya Allah, kalau fitnahnya sekarang kadang memang urusan dengan laki-laki. Karena wanita dengan laki-laki itu ada min plusnya. Ada magnetnya, ada daya tariknya. Sehingga kadang godaannya tuh berat. Apalagi kadang masa-masa kuliah, SMA, kuliah. Itu kan masa-masa kadang penasaran. Pengen mengenal hal-hal baru. Apalagi kadang ada bahasa nanti kalau punya pacar jadi semangat belajar. Kata siapa? Yang ada bikin ngedrop. Ya, karena nanti gara-gara ada masalah dikit belajar jadi susah kan begitu, nangis, patah hati, apa semacam-macam sudah. Paling enak kalau mau belajar, kalau mau pacaran nikah aja halal kan gitu. Jadi nggak banyak masalah. Ah, misalkan ya. Jadi kita kuatin dulu di diri kitanya gitu ya. Artinya setelah itu apa? Tunjukkan dulu akhlak yang bagus. Jadi kalau akhlak kita bagus, orang tuh sudah ketarik ya dengan akhlak kita. Itu nanti kalau kita menyampaikan kebenaran pun orang akan lebih mudah nerima. Kayak waktu Nabi lihat belum diangkat jadi nabi, akhlak beliau tuh sudah istimewa. Sebenarnya orang-orang yang mengingkari nabi itu bukan nggak percaya nabi itu adalah nabi, hanya mereka ada kepentingan dunia. Abu Jahal sendiri yakin kok yang dikatakan Nabi Muhammad itu pasti benar. Cuma begitu hawa nafsunya. Tapi lihat, jadi kebaikan seseorang tuh diakui bahkan oleh penjahat sekalipun. Makanya kalau kita pengen berdakwah, kita mulai dong kitanya yang bagus, istiqomah ibadahnya, istiqomah dalam menjaga dari yang haram, istiqomah dalam menjauhkan dari kemaksiatan, istiqomah dalam berperilaku yang baik, berakhlakul mulia. Dan itu kan istiqomah dulu kita berusaha. Walaupun belum 100% karena gak akan mampu. Dan mungkin kadang kita salah juga, tapi kita berusaha terus untuk baik. Nah setelah itu apa?
Kalau kita sudah punya kekuatan seperti itu ya, caranya pun harus yang tepat, memilih waktunya yang tepat. Oh, teman kita salah nih, tapi mungkin momennya jangan langsung saat itu juga. Ambil momen yang waktu yang lebih tepat lagi kapan? Mungkin kita undang dia makan di rumah, atau mungkin kita ngajak dia makan di mana sambil ngobrol-ngobrol dulu. Kalau ngobrol pun jangan langsung ngantem ke kesalahannya. Ajak senang dulu, yang penting dia deket dulu. Karena dakwah kalau kita tuh deket sama orang, kita gini aja, kalau kita salah, ada orang ngingetin. Yang satunya teman, yang satunya orang yang gak deket. Tentu kita katakan siapa yang lebih gampang untuk ngingetin kita? Yang deket dong. Karena kalau ada kedekatan itu menjadikan kita tuh lebih mudah nerima. Nah itu. Jadi melakukan pendekatan dulu. Gak usah bahas dakwah dulu deh. Deketin aja dulu. Nanti kalau sudah hatinya tertarik, ada deket, baru nanti pelan-pelan kita sampaikan. Itu pun dengan cara yang baik. Jadi dakwah itu pilih waktu yang tepat. Dan juga kadang kita pun harus sadar diri. Kalau ternyata kayaknya kalau sama kita nih gak bisa denger. Oh berarti mungkin bukan mesti kita yang menyampaikan. Mungkin kita bisa minta tolong orang yang sekiranya lebih bisa dia denger. Siapa? Mungkin dia punya abang atau punya saudara atau punya sahabat karib yang sekiranya bisa mengingatkan. Kita sampaikan, tapi bukan dengan cara adu domba. Bukan dengan mengadu domba atau gimana. Mungkin minta tolong diingatkan saya karena sayang sama dia karena Allah. Saya pengen dia selamat. Bahasa begitu dong. Jadi begitu nak ya. Jadi cara dakwah itu kalau kita banyak baca sejarah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mengerti kadang dakwah itu ya itu tadi ibda bin nafsik, mulai dari diri kita sendiri. Dan juga sampaikan kebaikan itu dengan cara gimana? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak orang itu ke jalan Allah itu dengan gimana? Dengan hikmah, dengan cara yang bijak, wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Jadi bijaksana, memilih waktu yang tepat, memilih momen yang tepat, caranya juga yang paling tepat. Setelah itu menyampaikannya dengan cara yang baik. Jangan dibikin orang tuh lari dari kebenaran. Kalau orang lari dari kebenaran nanti susah. Jadi kadang ada orang tuh terlalu buru-buru. Jadi pengen kan nyampe kebaikan tuh langsung, tapi nggak memilih waktu yang tepat. Akhirnya malah bikin orang lari. Kita ingat dulu sayang, ada satu jamaah di pengajian Umi. Itu kalau ngaji kerudungnya nggak sempurna. Jadi kalau pakai kerudung tuh main cantel aja. Alhamdulillah ya, sama kita waktu ngelihat dia bergabung, Umi tuh suka gitu, senang. Alhamdulillah. Belum bisa pakai kerudung bener pun tapi ada keinginan hadir di majelis. Senang kita. Nggak taunya suatu hari pernah karena Umi berhalangan untuk ngajar, tiba-tiba digantikan sama yang lain. Rupanya yang menggantikan ini mungkin ya terlalu semangat dalam menyampaikan kebaikan, akhirnya malah ngantem. Ya ini kalau sampai di satu majelis ada orang yang rambutnya kelihatan, itu akan menjadikan malaikat rahmat nggak bisa turun. Akhirnya dia mungkin maksudnya ya memotivasi maksudnya biar pakai kerudung, tapi kan orang kadang belum siap. Sehingga yang ada bukannya malah pakai kerudung, yang ada langsung kabur, gak ngaji-ngaji lagi. Ya Allah, kata kita sedihnya. Padahal kemarin tuh sudah ngelihat dia tuh udah senang, disapa senang, kelihatan tuh ada wajah-wajah ya orang yang sudah memang pengen hijrah tuh nampak. Tapi karena begitu diantem seperti itu ya akhirnya dia takut. Makanya ya begitulah sayangnya, dakwah itu harus pelan-pelan. Walaupun yang kita sampaikan benar, belum tentu bisa tepat untuk kita sampaikan saat ini. Jadi dakwah itu bukan sekedar ngomong benar, tapi dakwah itu adalah ngomong benar dan disampaikan dengan cara yang benar. Itu dakwah. Jadi ngomongnya benar, sesuai syariat. Dan juga cara menyampaikannya benar. Sama seperti satu kisah ya. Pernah diceritakan di Rusia. Di Rusia itu orang-orang minum khamr itu seperti satu kebutuhan hidup. Kalau nggak minum tuh nggak bisa karena ekstrim banget cuaca di sana. Ya. Sehingga akhirnya ada sebagian orang yang mereka tuh pengen hijrah. Orang-orang yang memang dia punya kecanduan khamr lah, nggak bisa dilepas. Dia pengen taubat, dia pengen masuk Islam. Sekelompok orang pengen masuk Islam, lalu datang kepada ulama. Datang kepada seorang ulama, dia berkata, ya Syekh, kami ini pengen masuk Islam. Tapi kami mendengar di dalam Islam itu khamr dilarang. Sedangkan kami nggak bisa kalau nggak minum khamr. Khamr itu kebutuhan pokok bagi kami. Boleh nggak kami masuk Islam sambil kami minum khamr? Tapi kami tetap minum khamr. Ya. Ini si Syekh nih, semangat banget dia nyampaikan kebenaran. Dia katakan, oh nggak bisa. Kalau orang di dalam Islam minum khamr, maka hukumannya adalah dicambuk. Benar omongannya.
Tapi nggak begitu dong caranya. Seharusnya dia biarin, udah masuk Islam aja dulu, udah syukur tuh orang bisa masuk Islam. Urusan nanti minum khamar pelan-pelan, berproses. Jadi begitu. Jadi dakwah tuh bertahap, nggak bisa cepet. Ya, ingat satu kisah lagi nih, satu kisah tentang masalah dakwah. Al-Habib Ali Al-Jufri itu pernah bercerita bahwa ada seorang laki-laki pengen bertaubat, pengen masuk Islam. Cuma dia datang kepada seorang syekh, ya syekh. Akhirnya tadi ya, kalau dari cerita yang tadi orang Rusia, akhirnya orang-orang Rusia tadi mau masuk Islam gagal semua. Kalau gitu kami mending gak masuk Islam kalau dilarang minum khamar. Akhirnya lihat, hilang orang masuk mendapatkan kunci surga. Padahal kalau dibiarin dia bersyahadat selamat. Makanya ada kisah lain lagi. Ada seorang syekh didatangi oleh seorang laki-laki. Ya syekh, saya pengen masuk Islam. Tapi di dalam Islam tuh sholatnya banyak. Saya tuh gak seneng. Dia bilang gitu. Saya gak bisa. Kalau disuruh sholat banyak-banyak itu saya gak bisa. Lawang saya aja waktu masuk Kristen seminggu sekali aja saya jarang kok. Dia bilang gitu. Seminggu sholat tuh. Kan sholatnya kan seminggu sekali itu. Itu aja saya jarang. Kalau di Islam malah banyak banget. Sampai 5 kali sehari saya gak bisa. Hanya kata syekhnya gimana? Ya udah gak apa-apa. Masuk Islam aja dulu. Terus kalau saya gak sholat gak apa-apa? Gak apa-apa kata syekhnya. Yang penting dia selamat. Akhirnya apa? Masuk Islam dulu dia. Masuk Islam dia syahadat ya. Udah gitu sama saya dibiarin. Gak langsung disuruh sholat. Biarin aja dulu dia. Yang penting dia udah punya kunci surganya dulu. Ya, minimal dia sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Setelah itu baru saya tadi dipanggil lagi sama saya, gimana sekarang? Enak tak masuk Islam? Ya alhamdulillah enak, udah senang. Ya sudah deh. Sekarang kalau belajar ibadah gimana? Nggak usah sering-sering, sholatnya seminggu sekali aja. Seminggu sekali aja, bisa nggak? Akhirnya dia mikir, oke deh seminggu sekali ya. Iya, setiap hari apa? Hari Jumat. Ikut sholat Jumat aja. Sudah nggak usah yang lain-lainnya. Ya udah oke. Akhirnya 1 minggu sholat Jumat. Minggu berikutnya lagi sholat Jumat. Sholat lainnya enggak. Lihat. Setelah itu gimana? Setelah itu sudah seminggu, udah 1 bulan bisa sholat Jumat terus. Diminta lagi. Sekarang kalau nambah 1 sholat aja dalam sehari bisa enggak? 1 sholat, iya 1 sholat. Paling gampang, sholat apa? Paling gampang yang mana deh? Suruh milih aja dia. Dia sukanya di waktu apa? Gak usah ditentuin. Oke, akhirnya 1 sholat dia bisa. Dijalankan 1 bulan, 1 hari 1, 1 hari 1, sampai 1 bulan. Gimana bisa 1? Kalau nambah 1 lagi bisa enggak? Karena sudah terbiasa 1, gampang lah, bisa deh 1. 2 sholat terus, sampai bulan berikutnya 3 sholat. Bulan berikutnya 4, sampai akhirnya dia menjalankan 5 sholat, dan dia tidak merasa berat. Kenapa? Karena dari sholat-sholat yang dilakukan itu menjadi dibukakan pintu hidayah. Karena namanya satu kebaikan itu akan membuka pintu kebaikan yang lain. Makanya dakwah itu berproses, jangan buru-buru. Cukup kita kenal, cukup kenalkan dia kepada Allah, sambungkan dia dengan Nabi Muhammad. Mungkin dari situ akan menjadi akan membuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Jadi berproses. Gitu sayang ya. Jadi dakwah itu ada caranya. Dakwah bukan sekedar ngomong benar, tapi dakwah itu bagaimana kamu bisa ngomong benar dan menyampaikan dengan cara yang benar. Itu sayang ya. Baik, wallahu a'lam bishawab.